Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke materi selanjutnya. Pemateri selanjutnya adalah pemaparan oleh Ketua Jurusan kami, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Imam Mukhlis, SE, MSI, yang mana pada pagi hari ini Bapak Imam Mukhlis juga akan membahas tentang pandemi COVID-19 dan ketahanan pangan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipandu oleh Ibu moderator kita yang juga merupakan dosen dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Ibu Ermita Yusida. Silahkan, kami persilahkan Ibu Ermita untuk mengambil alih. Baik, terima kasih Bu Vidya. Wah, tadi seru sekali nampaknya pemaparan dari Pak Aska Subhan. Kalau saya tadi lihat di chatnya banyak sekali Pak sebenarnya. Bahkan ada hampir 5 lebih yang belum terjawab Pak. Barangkali nanti kita di sesi terakhir setelah panel dari Pak Imam Mukhlis dan kemudian oleh Bapak Sutiaji, kita juga bisa panel tanya jawab langsung tiga-tiganya. Seperti itu Bapak. Baik. Siap. Ya, siap. Untuk mengawali sesi 2 ini, izinkan saya menyapa lagi untuk membakar semangat kita di pagi ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih yang masih stay juga ya Pak Dekan. Kemudian ada Bapak Wakil Dekan 1 Pak Agus. Kemudian Bu Puji sebagai Wakil Dekan 2. Dan juga masih banyak Prof Wahyudi juga hadir. Dan terima kasih untuk itu semuanya. Kemudian untuk menyingkat waktu, yang pertama saya akan meringkas untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Imam Mukhlis selaku pemateri kita yang pertama di sesi kedua ini, di mana Bapak nama lengkap Bapak Imam Mukhlis yaitu Dr. Imam Mukhlis, SE, MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Malang. Kemudian beberapa bidang penghargaan yang telah diraih oleh Bapak Imam Mukhlis, diantaranya beliau juga pernah mendapatkan best paper di seminar nasional dan call paper yang diselenggarakan oleh Universitas Tikubang Semarang, dan kemudian juga juara harapan 1 lomba karya tulis Bank Indonesia, di mana ini juga merupakan lomba karya tulis bergengsi dari Bank Indonesia. Nah, kemudian juga beliau mendapatkan hibah buku ajar tahun 2017 dari Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia, dan juga poster presentation pada acara 11 International Conference Bulletin of Monetary Economics and Banking Bank Indonesia. Dan juga beliau baru saja juga mendapatkan best paper in the third Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting Universitas Negeri Padang pada Juni 2019 kemarin. Dan sebenarnya masih banyak lagi tentunya buku-buku karangan Bapak Imam Mukhlis ini mengenai ketahanan pangan ya Bapak. Nah, kalau dibacakan saat ini nanti kita nggak jadi materi seperti itu. Oke, langsung saja monggo Bapak Imam Mukhlis. Saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malang, Pak Dr. Cipto Hardoyo, Ibu Adek 2, Bu Dr. Puji, Pak Agus Herman sebagai 1. Yang kami hormati pula Pak Aska. Pak Aska, salam kenal Pak dari saya. Ini insya Allah silaturahmi pertama kali secara virtual Pak. Insya Allah nanti akan kita bisa follow-up lagi secara fisik begitu. Yang kami hormati juga Pak Wali Kota Malang, Pak Dr. Sutiaji, yang insya Allah hadir juga nanti dalam kesempatan pada pagi hari ini. Pada Bapak Ibu kolega dosen, terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan ini, dan pada mahasiswa-mahasiswa yang sangat saya cintai dan sangat banggakan untuk masa depan Indonesia lebih baik lagi. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk memaparkan beberapa poin-poin penting terkait dengan tema pandemi COVID dan ketahanan pangan dan inflasi. Tema ini kita pilih karena memang Fakultas Ekonomi dan jurusan Ekonomi Pembangunan ingin berkontribusi secara maksimal terhadap permasalahan yang dari bangsa. Jadi topik ini kemarin memang sifatnya kita melihat sebuah fenomena yang sangat menarik, kemudian tim kita bentuk dan muncullah tema seperti ini.
Nah, apa yang kami paparkan ini merupakan kristalisasi dari pemikiran, dari pandangan, dan dari buku-buku ataupun karya-karya yang sudah saya tulis juga begitu. Izinkan saya untuk bisa mempresentasikan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Setelah itu nanti kita akan bisa lanjut ke sesi tanya jawab begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bisa next. Seperti tadi memang kita melihat bahwa COVID dan sifatnya sudah global saja, tetapi globalisasi juga telah menyangkut aspek kesehatan dalam ini permasalahan tentang COVID-19 ini. COVID-19 yang awal-mula diidentifikasi berasal dari Cina, kemudian telah menyebar, dan penyebarannya ini kita sebut sebagai juga contagion effect juga, atau mungkin juga multiplier-nya bisa kemana-mana begitu. Berbagai lembaga ekonomi internasional ataupun lembaga keuangan internasional telah memproyeksi adanya sebuah dampak negatif dalam konteks pertumbuhan ekonomi dari adanya COVID ini. Nah, kita bisa melihat adanya perlambatan ekonomi, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Aska begitu, baik IMF maupun Bank Dunia juga sudah memperingatkan akan terjadinya masalah-masalah yang terkait dengan COVID-19 ini. Mulai dari perlambatan ekonomi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada menyangkut masalah inflasi dan juga harga pangan. Nah, di data itu juga sudah saya sampaikan, saya ambilkan data dari BPS ataupun dari IMF yang notabene bisa menunjukkan adanya sebuah dampak-dampak yang diakibatkan dari COVID-19 ini. Nah, ini penting bisa kita cermati bersama, karena ini menjadi sebuah warning bahwasanya COVID-19 yang telah berlangsung kira-kira 5 bulan atau 6 bulan ini mulai dirasakan di dalam implementasi kehidupan masyarakat, utamanya di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya begitu. Baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran, secara pribadi saya melihat ada sebuah shock di sana, sehingga itu akan mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk dampak ekonomi Indonesia, tadi juga sudah disampaikan Pak Aska juga, ya, ada kontraksi ekonomi yang menurun sebesar 2,4% dan seterusnya begitu. Nah, bagaimana dengan masalah pangan kalau kita kaitkan dengan dampak daripada penyebaran COVID ini? Nah, Bank Dunia dan IMF telah memperingatkan juga, tadi sudah sebut adanya vulnerabilitas karena adanya dampak COVID itu. Kemudian masalah kemiskinan juga muncul, kemudian juga masalah ketimpangan pendapatan, ini juga akan berpotensi untuk semakin melebar juga. Masalah pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan juga sudah kita lihat di dalam konteks perekonomian nasional dan juga perekonomian daerah kita. Nah, salah satu sektor yang punya dampak ini adalah di sektor pertanian, utamanya di dalam menghasilkan produk pangan untuk konsumsi masyarakat kita. Data inflasi yang dihimpun BPS itu juga menunjukkan bahwa periode April 2020 terdapat inflasi sebesar 0,08. Jadi sebaran inflasi ini memang ada yang terjadi inflasi, juga ada yang terjadi deflasi di berbagai kota di Indonesia. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Aska, alhamdulillah di Malang ini relatif stabil. Artinya stabil itu artinya adalah masyarakat masih memiliki kemampuan daya beli, kemudian kebutuhan-kebutuhan barang masih bisa tersedia dengan baik di ekonomi Kota Malang, utamanya di pasar-pasar. Walaupun secara unit itu ada beberapa komoditi yang menunjukkan kenaikan harga dan juga menunjukkan perubahan harga. Nah, tentunya volatilitas harga pangan ini juga menjadi warning juga bagi Bank Indonesia, juga dari pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang relevan begitu. Nah, dalam konteks harga pangan pun juga kita bisa melihat untuk periode Mei itu harga gabah kering petani ya, sebesar 4.000 dan
juga untuk premium juga 9.000. Nah, ini menandakan memang kegiatan produksi di sektor pertanian masih berlangsung karena beberapa daerah sekarang juga sedang dilanda kebanjiran seperti Sulawesi itu juga ada banjir besar juga. Informasi kemarin juga di Jawa Barat juga demikian. Artinya ini juga dari sisi penawaran, dari sisi produksi ini juga butuh antisipasi yang baik di dalam rangka untuk stok pangan di Indonesia begitu. Nah, di Bank Dunia pun secara agregatif juga menunjukkan laporannya sejak Januari hingga Maret 2020 itu menunjukkan adanya penurunan harga-harga komoditi sebagai dampak daripada COVID-19 ini. Nah, penurunan harga komoditi di level global tersebut itu juga seiring dengan adanya penurunan indeks nilai tukar petani, ya. Coba Bu Yusi bisa next, ya, next. Nah, bisa next itu. Oke, next lagi. Oke, masih belum gerak. Jadi dari indikator indeks nilai tukar petani itu data yang dihimpun BPS menunjukkan adanya penurunan ya nilai tukar petani dari bulan Maret 2020 sebesar 102,09 turun 1,22% dibandingkan dengan nilai tukar petani pada bulan sebelumnya. Penurunan NTP ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,08, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,14%. Artinya penurunan indeks nilai tukar petani ini kan juga menunjukkan adanya perubahan di dalam kemampuan daya beli petani. Nah, kita melihat petani itu kan sebagai pelaku ekonomi utama di dalam menghasilkan sektor pangan. Artinya adanya perubahan-perubahan dalam indeks ini kan juga mencerminkan adanya persoalan di dalam produksi, kemudian juga masalah distribusi, juga masalah investasi di sektor pertanian. Oke, next Bu Yusi. Oke, jadi kemudian kita lihat permasalahan ketahanan pangan dan juga kemiskinan. Berkaitan dengan ketahanan pangan ini, ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh FAO dan juga ada Global Food Security. Itu mereka memberikan indikator-indikator yang berbeda, tetapi paling tidak ada 4 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah indeks ketahanan pangan itu secara global. Food Agricultural Organization itu menyebut ada 4 indikator. Yang pertama adalah availability, kemudian akses, kemudian utilization, dan kemudian adalah vulnerability. Kemudian Global Food Security itu juga mengeluarkan 4 indikator juga untuk mengukur indeks ketahanan pangan di berbagai negara. Yang pertama adalah affordability, kemudian yang kedua adalah availability, yang ketiga adalah quality and safety, yang keempat adalah natural resources and resilience. Nah, dari berbagai indikator itu memang pengertian ketahanan pangan itu mengacu pada pengertian yang disampaikan oleh Food Agricultural Organization itu. Kemudian juga pengertian kemiskinan itu juga lebih luas lagi menggunakan pengertian daripada Amartya Sen. Itu tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tapi juga menyangkut aspek kemampuan masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya itu. Juga di dalamnya ada masalah hak asasi manusia dan juga aksesnya. Next. Nah, ketahanan pangan dan kemiskinan ini menarik untuk kita teliti. Dalam berbagai kajian literatur itu memang adanya sebuah hasil riset yang masih menurut saya masih ambigu. Jadi apakah ketahanan pangan itu menyebabkan kemiskinan atau kemiskinan itu menyebabkan ketahanan pangan yang semakin menurun begitu. Namun demikian, kalau kita perhatikan dari pemikiran awal tadi itu, kita mencoba untuk menghubungkan apa keterkaitan antara COVID-19 ini dengan ketahanan pangan dan juga kemiskinan. Karena kita melihat bahwasanya kemiskinan ini masih menjadi persoalan global, juga demikian kemiskinan masih menjadi persoalan di dalam pembangunan daerah, kemiskinan dan juga ketimpangan. Nah, itu menjadi menarik kalau kita kaji lebih dalam lagi, kita kaitkan dengan COVID-19. Kita berharap sih kemiskinan tidak terus meluas karena ada COVID. Karena kita melihat dari sini ada beberapa
instrumen-instrumen kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter maupun otoritas fiskal sehingga menjadi kebijakan yang sifatnya bauran kebijakan itu, sehingga kita melihat adanya penanganan yang lebih intensif di dalam menangani dampak COVID-19 ini. Nah, dari data-data yang bisa kita sampaikan antara ketahanan pangan dan kemiskinan, kita bisa melihat posisi Indonesia di mana begitu. Data yang bisa kita ambil dari Global Food Security Index, itu kita bisa melihat dari waktu ke waktu indeks ketahanan pangan nasional itu meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 2012 hingga 2019, sekarang kita posisinya nilainya adalah 62,6. Nilai indeks ini semakin mendekati 100, ini menjadi semakin bagus semuanya. Nah, kita bisa melihat dari angka indeks ketahanan pangan ini, walaupun Indonesia itu meningkat dari waktu ke waktu, tetapi indeks ketahanan pangan kita itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN yang lainnya. Singapura ini menjadi negara yang paling tinggi indeks ketahanan pangannya, tidak hanya di ASEAN, tapi juga di level dunia. Indonesia juga masih rendah dibandingkan dengan Malaysia, dengan Thailand, bahkan dengan Vietnam. Kita masih rendah dari sisi indeks ketahanan pangan berdasarkan 4 indikator di atas itu. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya. Kenapa? Karena Indonesia dengan populasi yang paling besar di ASEAN, itu kan satu sisi menjadi sebuah market potensial yang besar juga bagi pemenuhan kebutuhan pangan. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana dengan kapasitas produksi pertanian kita. Data dari BPS kita bisa melihat dari tahun 2012 hingga 2018, kita bisa melihat pangsa pasar sektor pertanian. Ini kita bisa melihat output sektor pertanian terhadap PDB kita itu dari tahun 2012 hingga 2018 itu justru mengalami penurunan. Berikutnya Mbak Yusi, berikutnya yang data awal tadi Bu Yusi. Iya. Yang data sebelumnya. Baik. Ya. Itu mengalami penurunan sedikit dari 13,7 hingga 13,3 itu. Kemudian sektor industri juga masih besar, ya walaupun turun tapi tetap masih besar, dan yang lagi berkembang adalah sektor jasa. Artinya kalau kita lihat dari kapasitas produksi pertanian kita yang outputnya berkurang, ini kan tentunya menjadi paradok dengan kebutuhan pangan kita yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Nah, oleh karena itulah maka kebijakan-kebijakan tadi yang disampaikan akan adanya impor produk dari lain itu solusi di dalam pemenuhan pangan kita. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana dengan tingkat kemiskinan kita juga relatif turun dari waktu ke waktu, walaupun itu dengan perlambatan penurunannya begitu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat apakah ada hubungan antara ketahanan pangan dengan tingkat kemiskinan. Nah, ini perlu kita uji juga dengan statistik. Ini menjadi peluang kita untuk riset sebelumnya, untuk riset ke depannya begitu. Tetapi dari sini ini menarik untuk bisa kita perhatikan keterkaitan antara ketahanan pangan dengan tingkat kemiskinannya itu. Nah, data berikutnya juga menunjukkan itu adalah perbandingan ketahanan pangan di negara-negara ASEAN. Itu bisa kita lihat memang Indonesia walaupun naik dari indeksnya itu, tetapi negara lain juga meningkat juga, sehingga posisi kita dibandingkan dengan negara-negara ASEAN tidak lebih baik dari Thailand dan juga Malaysia tentunya. Oke, next berikutnya. Nah, kemudian dari data itu kita juga bisa melihat bagaimana pertumbuhan output sektor pertanian dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kita bisa melihat adanya sebuah grafik yang warna biru itu adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian yang warna merah itu adalah pertumbuhan output sektor pertaniannya itu. Jadi relatif mengalami penurunan, walaupun sedikit naik di tahun 2017-2018 di sektor pertanian outputnya ini. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang dari tahun 2012 hingga tahun 2018 itu juga mengalami fluktuatif dan cenderung pada level 5%. Nah, artinya adalah kita bisa mendeskripsikan beberapa hal penting tadi itu kaitannya dengan output sektor pertanian. Jadi menjadi pembelajaran kita semuanya begitu, bahwa sektor pertanian yang kita yakini menjadi sektor untuk penyediaan pangan di negara kita, tetapi dari waktu ke waktu mengalami tekanan di dalam
outputnya dan juga dalam share terhadap PDB kita. Nah, pada saat yang sama adanya kenaikan populasi itu tentunya menambah kebutuhan akan pangan. Ini menjadi persoalan kalau nanti kita tidak memiliki kebijakan yang baik terhadap stabilitas pangan itu sendiri. Nah, kemudian bisa kita lihat berikutnya. Oke, next. Oke. Nah, kita bisa melihat dari diagram yang coba kita rangkum tadi itu, sebuah ilustrasi yang coba kita kaitkan keterkaitan antara COVID dengan kemiskinan itu. Jadi COVID-19 itu memiliki dampak konkret terhadap kegiatan ekonomi masyarakat kita. Jadi ada PHK, kemudian penurunan daya beli, kemudian pendapatan turun, dan tentunya output juga akan turun. Output ini nanti kan direpresentasikan dari nilai PDRB ataupun nilai PDB di level provinsi, kabupaten, maupun di level nasional begitu. Kemudian dari sana kegiatan produksi, konsumsi, investasi, dan distribusi ini juga mengalami hambatan-hambatan. Nah, kita melihat kemarin memang implementasi dari kebijakan lockdown dalam bentuk PSBB itu juga menimbulkan sisi lain yang tadi disebut sebagai paradok begitu. Jadi ada pilihan apakah kita fokus kepada pertumbuhan ekonomi atau fokus kepada penyelamatan kesehatan kemanusiaan. Nah, tentunya itu ternyata disikapi secara bijaksana, dua-duanya harus jalan begitu, sehingga mulai adanya pelonggaran-pelonggaran. Nah, kita berharap dengan adanya pelonggaran-pelonggaran, adanya pembukaan kegiatan ekonomi dengan tetap mengedepankan protokol COVID itu bisa mengatasi masalah produksi, konsumsi, investasi, dan distribusi. Karena kita merasakan sudah 3 bulan ini ekonomi mengalami perlambatan dan itu kalau dibiarkan juga punya dampak serius terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, begitu pula nanti juga akan punya dampak terhadap ketahanan pangan kita kalau tidak kita antisipasi dengan baik. Walaupun di sini kita bisa melihat juga sudah ada kebijakan-kebijakan fiskal yang relevan dalam bentuk pemberian bansos dan juga BLT yang relevan begitu. Jadi mulai ketersediaan, kemudian akses, kemudian juga ada pemanfaatan dan juga ada kerentangan pangan. Nah, kemudian skenario kebijakan yang coba kita rumuskan dan sudah kita melihat di dalam pelaksanaannya itu, memang harus ada sinergi, ya sinergi atau kita sebut dengan bauran kebijakan antara pemerintah dan juga otoritas moneter begitu. Bank Indonesia kita melihat dari dalam berbagai sesi seminarnya, kemarin kita juga baru ikut kegiatan yang dilakukan oleh BI Institute itu, memaparkan kebijakan-kebijakan yang sudah dan akan terus dilakukan Bank Indonesia di dalam mengawal dampak COVID ini. Nah, terkait dengan pangan memang kita berpikir memang di setiap daerah itu memang sudah ada namanya lumbung pangan begitu, tapi kita juga, coba next berikutnya Bu Yusi. Nah, kita menawarkan juga masalah-masalah kearifan lokal, kemudian juga gotong royong, kemudian kekeluargaan dan persaudaraan itu menjadi sebuah penguat kemandirian pangan kita. Artinya apa? Kita memiliki heterogenitas bangsa Indonesia yang sedemikian heterogen itu menjadi sebuah kekuatan untuk bisa mengapa lokal yang ada dan harus terus jaga. Ya, mulai sudah ada banyak kesadaran masyarakat ya di dalam konteks mengatasi dampak ini secara komunal begitu. Mulai daripada gotong royong di dalam penyediaan pangan, baik itu pangan olahan maupun pangan mentah. Kemudian juga ada prinsip-prinsip kekeluargaan dan juga prinsip-prinsip persaudaraan sehingga tidak membedakan agama ras di dalam masalah alokasi bantuan dan juga untuk pemberian pangan kepada masyarakat di sekitar kita. Dan itu alhamdulillah sudah terjadi di sekitar kita. Tadi di Pasca juga demikian dilakukan. Di UM pun juga sudah dilakukan adanya bantuan-bantuan pada masyarakat sekitar. Dan tentunya ini kan terus bisa kita lakukan tidak hanya dampak COVID pada saat sekarang, tapi juga masa-masa yang akan datang kemudian.
Nah, itu penting di dalam rangka apa? Menjaga stabilitas pangan dan juga alokasi pangan yang memang tepat sasaran. Nah, ini tentunya pemetaan pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian Bulog, dan juga nanti Bank Indonesia juga bisa menjaga stabilitas dan alokasi pangan ini. Nah, kita berharap persoalan di dalam permintaan dan penawaran pangan ini bisa teratasi. Oke, next. Nah, langkah konkret yang sudah dan akan coba kita terus lihat adalah satu, pemetaan pangan di tingkat RT dan RW ini menjadi menarik. Memang lumbung pangan itu kaitannya dengan deteksi dini terkait dengan permasalahan pangan di masing-masing wilayah. Ini kalau masing-masing RT RW sudah punya sistem deteksi dini, pemetaan pangan yang baik dari sisi penawaran dan permintaan, ini akan menjadi database yang bagus di level makro daerah. Kemudian juga lumbung pangan terkait dengan sembako, ini masalah kenaikan harga bawang, kemudian kenaikan harga cabai dan daging, ini kan menjadi persoalan yang rutin terjadi di setiap tahun. Tapi alhamdulillah di Kota Malang ini masih bisa terkendali berkat adanya sinkronisasi kebijakan. Kemudian tadi juga disinggung perdagangan intra daerah ini juga sudah dilaksanakan. Jadi memang paradoks sekali kalau di Batu, di Malang ini kelangkaan cabai ataupun kelangkaan tomat ataupun kentang, karena memang sentra industri banyak di sini. Ini kan tinggal pengaturan aja terkait dengan pemetaan dan juga distribusi. Kemudian insentif usaha di bidang pangan, baik di bidang produksi, distribusi, dan investasi. Nah, kita juga sering melihat ketika kita survei itu, persoalan utama yang dihadapi petani itu adalah masalah pupuk yang kadang-kadang harganya naik dan kadang-kadang langka. Itu menjadi masalah karena memang pupuk itu menjadi komponen biaya produksi yang sangat vital di dalam menghasilkan produk pangan itu. Kemudian pendistribusian pangan secara merata, pasar sembako rakyat ini juga sudah sering dilakukan, cuma nanti bisa lebih diintensifkan pada daerah-daerah yang memang itu terjadi kelangkaan pangan dan harga pangan yang tinggi. Kemudian pemanfaatan lahan kosong untuk produksi pangan. Nah, kita melihat di Malang Raya ini kan sudah mulai banyak tumbuh perumahan-perumahan. Nah, biasanya di perumahan-perumahan itu ada space ruang yang masih banyak kosong, itu mungkin bisa kita berdayakan untuk produksi pangan secara mandiri oleh masyarakat sekitar. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan kemandirian pangan. Jadi intinya adalah bagaimana pangan itu bisa dicukupi secara mandiri, mulai dari kelompok rumah tangga, kemudian bisa dihimpun bisa lagi dalam skala yang di lingkup lebih makro lagi begitu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pemikiran dari saya terkait dengan dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan kemiskinan ini. Dan kita berharap semoga apa yang terjadi ini bisa segera teratasi sehingga kemakmuran yang kita inginkan bisa segera tercapai lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Imam, terima kasih sekali untuk pemaparannya. Nah, nampaknya pemaparan dari Pak Imam ini juga sangat terkait ya dengan pemaparan dari Bapak Aska Subhan tadi, di mana di sini kita sudah tahu bahwa ternyata penting sekali kita ketahanan pangan itu sangat penting, apalagi pada saat pandemi COVID seperti ini. Jangan sampai ketika kita pergi keluar terus kemudian yang stay at home itu sampai kekurangan seperti itu. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Pak Aska bahwa anjuran dari Pak Aska Subhan bahwa kalau bisa itu membantu orang-orang di sekitarnya, membantu sembako ataupun yang lainnya, apalagi orang-orang yang benar-benar terkena dampak dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Imam. Selanjutnya untuk menunggu Bapak Sutiaji, Bapak Wali Kota, kebetulan karena Pak Sutiaji masih menerima tamu, jadi kita tanya jawab dahulu Bapak nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, apabila ada yang ingin bertanya langsung ataupun melalui chat, dipersilahkan. Saya Sudah boleh bertanya. Ya, baik. Monggo Bapak. Ya. Monggo Pak Dekan. Ini nanti juga terkait dengan sajian Pak Imam dan masih ada kaitannya dengan Pak Aska ya. Tadi Pak Aska menyebutkan ada yang namanya kalau di pusat itu TPIP.
Jadi tim pengendali inflasi pusat, kemudian kalau di tingkat provinsi, kabupaten, kota, singkatannya kebetulan sama, TPID. Nah, cukup menarik penjelasan dari Pak Aska tadi bahwa ini akan ada koordinasi antar kabupaten, antar kota dalam saling mensuplai bahan baku. Sehingga tidak terjadi di satu daerah tertentu akan kekurangan bahan baku, sementara di daerah yang lain akan kelebihan bahan baku. Ini supply and demand ya, kalau teman-teman di EKP. Nah, terkait dengan yang disajikan oleh Pak Imam, ya, ketahanan pangan. Kita tahu bahwa tadi Pak Aska sudah menyampaikan tentang itu, TPID itu, tetapi kan tidak semua produk itu bisa dengan mudah secepatnya bisa terpenuhi ya. Kalau kita belajar elastisitas, ada inelastis dan ada elastis ya. Ada beberapa produk yang sifat permintaannya itu tidak segera bisa dipenuhi. Apakah kalau misalnya hari ini permintaan beras meningkat bisa secepatnya dipenuhi? Jawabnya bisa tidak, bisa iya. Bisa iya bila mana Bulog itu memang punya stok yang mencukupi ya. Tapi kalau misalnya stoknya tidak mencukupi, maka itu ya inelastis. Nah, tentu saja hal-hal seperti ini juga menjadi satu kendala bagi bangsa kita, bahwa apapun yang dihasilkan oleh pemerintah lewat kebijakan yang namanya TPID, itu koordinasi antar instansi, koordinasi antar daerah sangat diperlukan. Tetapi saya melihat juga memang masih ada unsur-unsur yang harus mendapatkan penekanan ya. Jadi artinya tidak semua produk itu bisa disuplai dari tempat lain. Sehingga saya melihat ketahanan pangan pun juga akan ngaruh itu Pak Imam. Kalau kita berbicara tentang produk bawang merah ya misalnya, itu kan tergantung dari musim juga. Artinya di semua daerah itu juga kena. Katakan misalnya bawang merah itu dari Lumajang yang terkena. Tapi ketika itu memang musimnya memang musim yang tidak bagus, itu kan musim hujan, itu bisa rusak. Maka dari produk itu menjadi rusak, suplainya menjadi berkurang. Gimana ini bisa mensuplai daerah-daerah lain yang tadi dilakukan dengan model TPID itu ya. Nah, ini saya kira juga ada suatu permasalahan. Barangkali terkait dengan ketahanan pangan itu mungkin ada masih ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan untuk mengatasi yang barang-barang sifatnya inelastis itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Langsung dijawab Pak Imam. Iya. Ya, terima kasih akan saya respon. Jadi Pak Dekan juga mengeluarkan sebuah pemikiran tadi terkait dengan masalah ketahanan pangan. Jadi memang pada level kebijakan itu kan kalau dalam konteks teori ekonomi itu kan ada yang kita sebut istilah time lag. Jadi ada sebuah durasi waktu di mana kebijakan itu bisa langsung punya dampak terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kita bisa mengukur sebenarnya time lag-nya itu kelangkaan pangan ataupun kenaikan harga pangan itu kan memang terkait dengan skala prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah kita begitu. Nah, dalam konteks tadi masalah harga bawang kemudian juga cabai itu memang kadang-kadang juga tidak bisa segera teratasi, artinya harga itu masih tetap naik atau masih langka. Butuh waktu mungkin 2-3 hari atau mungkin 1 minggu untuk bisa segera menstabilkan. Itu mungkin terkait dengan akselerasi ya, percepatan dari kebijakan itu. Di sini kan kita melihat juga adanya masalah mata rantai distribusi itu kan. Jadi memang mata rantai distribusi itu kan ada banyak pelaku ekonomi ya, dari mulai importer besar kemudian sampai dengan ke level konsumen itu kan memang mata rantainya besar, dan beberapa hal juga perlu kita cermati
kecepatan di dalam penstabilan harga ini masih belum sesuai dengan yang kita harapkan karena ada persoalan di dalam mata rantai yang itu sangat panjang juga begitu. Tapi dari sisi yang lain saya sepakat dengan Pak Dekan tadi itu memang beberapa komoditi itu memiliki elastisitas yang beda-beda. Komoditi pangan, misalkan beras, kemudian cabai, daging, telur itu memang memiliki tingkat elastisitas yang berbeda-beda. Sehingga dari nilai elastisitas itulah itu bisa menjadi early ya peringatan awal seberapa besar dampak yang nanti akan ditimbulkan karena adanya perubahan-perubahan harga terhadap permintaan yang dilakukan oleh konsumen itu. Itu mungkin respon saya, mungkin Pak Aska bisa menambahkan. Baik, Ya Pak Aska. Monggo silahkan Pak Aska. Yang apa ya? Sorry ini mendua kanan kiri saya lagi mimpin rapat. Ya, gitu. Pak Aska. Apa kira-kira agak mendengar? Ya, Bu Yusi silakan. Pertanyaannya apa ya Mbak Yusi? Pertanyaannya mengenai inflasi Bapak, di mana tidak semua komoditi itu memiliki tingkat elastisitas harga yang sama seperti itu. Iya, Pak Dekan, ini kerjasama antar daerah itu bagus diucapkan dan bagus di kertas kadang-kadang. Artinya ya suatu itu kerjasama bisa dua sih Pak, bisa kerjasama kerjasama itu bisa antar Pemda, Pemkot gitu diresmikan dalam bentuk MOU, kemudian diturunkannya itu bisa kedua hal, kerjasama antar perusahaan daerahnya atau nanti pakai koperasi atau pakai apa gitu, biasanya setelah G2G ada B2B-nya kurang lebih seperti itu. Tapi prakteknya juga susah Pak Dekan di sini. Mau kerjasama barangnya udah nggak ada. Salah satunya itu. Kemudian juga karena suatu daerah misalnya Blitar itu juga laris banget untuk kerjasama antar daerah. Udah misalnya diborong DKI duluan atau apa gitu. Jadi komitmennya secara kertas ada, tapi prakteknya kadang-kadang di lapangannya tidak mudah. Ini yang kami rasakan, tetapi minimal kalau sudah ada payungnya, mudah-mudahan secara praktek di lapangannya bisa lebih mudah gitu, kurang lebih seperti itu. Meskipun pelaksanaannya belum tentu efektif di lapangan, itu kenyataannya seperti itu. Kerjasama antar daerah itu biasanya efektif kalau bisa kerjasamanya itu saling ada yang dipertukarkan gitu kan ya. Misalnya Kota Malang sama Probolinggo itu misalnya dengan bawang merah di Probolinggo, tapi bawang merah Probolinggo ke Malang butuh apa dari Malang gitu. Itu yang kadang-kadang di lapangannya tidak semulus yang kita harapkan. Kenyataannya seperti itu. Jadi tapi tetap saja tadi istilahnya Pak Dr. Imam Muklis, kerjasama intra daerah, istilah kami kerjasama antar daerah ya samalah maksudnya. Indah di kerjasamanya, di MOU-nya, di niatnya, tetapi dalam prakteknya memang ada beberapa kendala, meskipun contoh-contoh baik atau best practices juga ada. Mungkin demikian Mbak Yusi. Baik, terima kasih Pak Aska atas jawaban dan juga lebih pada penekanannya ya, bagaimana kerjasama itu antar daerah itu tidak semudah hitam di atas kertas ya. Kadang juga ada perbedaan antara perspektif konsumen dan produsen. Kalau produsen mana yang harganya tinggi ya kita kirim yang bisa membayar lebih tinggi, seperti itu ya nampaknya. Oke, baik, untuk selanjutnya nampaknya ini banyak sekali pertanyaan dan pertanyaannya cukup bagus. Saya coba Mbak Nur Wahyuning atau Bu Nur Wahyuning ya, ini mau menanyakan langsung atau cukup dibacakan chatnya saja? Biar webinarnya lebih hidup ini maksudnya, biar nggak seperti kita main chat di WhatsApp gitu ya Pak ya. Oke, baik, nampaknya coba saya bacakan saja. Dari pertanyaan dari Mbak Nur Wahyuning Sulistiawati. Selamat pagi.
Bagaimana peran kepala daerah, provinsi, maupun kota terkait kebijakan terjadinya impor seperti bawang putih, bawang merah, gula, pasir, di mana kesejahteraan petani di Indonesia juga harus diutamakan untuk jangka panjang, tidak terjadi impor yang berlebihan melebihi batas aturan yang ditentukan. Meskipun produk impor dikatakan lebih murah dengan dan lebih bagus sehingga jangka panjang bisa menyebabkan ketergantungan. UMKM berperan saat terjadinya krisis. Bagaimana peran dan kebijakan perbankan terkait keberlanjutan UMKM supaya lebih produktif, work from home, dan bisa distribusi untuk dijual untuk memenuhi semua kebutuhan produsen maupun konsumen tanpa harus impor atau terjadi hutang di luar negeri. Sebagai contoh, produksi masker hand sanitizer di era COVID-19 itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana peran perguruan tinggi, terutama yang memiliki jurusan pertanian, sehingga outcome dari jurusan pertanian bisa memajukan pertanian di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ini. Nah, sehingga untuk jangka panjang tidak tergantung pada impor untuk ketahanan pangan di Indonesia. Terjadinya kelangkaan alami maupun kelangkaan yang disengaja, apakah hal tersebut ada hubungannya dengan geopolitik dan geoekonomi? Mohon penjelasannya terkait dengan game teori. Wah, ternyata banyak sekali ya pertanyaannya dari Mbak Nur ini. Mohon untuk Pak Imam bisa ditanggapi dahulu, karena nanti kalau kita tumpuk takutnya malah lupa gitu ya, pertanyaannya banyak gitu. Ya, Banyak jadi pertanyaannya panjang sekali ya. Jadi pertama menyangkut bagaimana peran kepala daerah. Itu mungkin Pak Setiaji bisa menambahkan itu, beliaunya nanti sebagai hadir. Yang terakhir itu menarik ya, terkait dengan bagaimana kaitannya dengan game teori tadi itu ya. Jadi memang dalam perspektif teori game teori itu kan ada prinsipal dan juga ada agen yang mana mereka akan berinteraksi di dalam pengambilan keputusan. Nah, aksi dan reaksi itu akan muncul sebagai aktualisasi dari respon untuk kepentingannya masing-masing begitu. Nah, tentunya dalam konteks perdagangan, teori perdagangan itu memang secara global sekarang sudah kita melihat secara nyata bagaimana Amerika dengan China itu saling balas-membalas terkait dengan kebijakan perdagangan. Jadi ada counter policy gitu kan, terkait dengan kenaikan tarif via impor, kemudian dibalas juga dengan tarif via impor. Itu merupakan salah satu bentuk juga daripada implementasi game teori tadi itu. Nah, tentunya itu dilaksanakan dalam rangka untuk mengamankan, untuk melindungi kepentingan ekonomi masing-masing negara gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah impor yang banyak dilakukan di Indonesia, misalkan dari Cina, itu memang tujuannya adalah di dalam rangka untuk menstabilkan harga pangan dan untuk mengurangi masalah kelangkaan. Karena kalau kenaikan pangan itu dibiarkan, kemudian kelangkaan terus terjadi, itu kan bisa menjadi masalah di dalam stabilitas ekonomi dan juga kemiskinan juga. Makanya dalam jangka pendek itu memang perlu dilakukan. Walaupun dalam jangka panjang itu nanti juga berimplikasi pada masalah bagaimana dengan kemandirian pangan kita begitu. Nah, ini tentunya membutuhkan sebuah pemikiran lagi untuk mencari titik tengah antara kebutuhan pangan yang mendesak, yang itu dibutuhkan segera, dengan persoalan kemandirian pangan yang itu memang harus kita lakukan di dalam mengatasi masalah pangan yang ada di negara kita gitu. Jadi kata kuncinya ya mencari titik temu di mana kita bisa mengambil kebijakan yang bisa saling menguntungkan itu. Nah, itu mungkin beberapa respon saya untuk yang masalah kebijakan itu nanti kita bisa mendengarkan langsung dari Pak Wali Kota terkait dengan masalah kebijakan untuk mengimpor ataupun menjual barang di masing-masing daerahnya gitu, Bu Yusi. Baik, terima kasih. Barangkali untuk Pak Aska mau menanggapi mengenai kelangkaan, apakah ada hubungannya dengan geopolitik dan geoekonomi, Pak Aska? Bagaimana? Saya sebentar ya, saya selesaikan rapat saya dulu ya. Ini, baik Pak Aska. Nanti barangkali kita... Saya nanti masuk lagi. Baik, siap Pak Aska. Terima kasih. Laki-laki itu terbukti nggak mampu multitasking karena nggak sanggup begitu fokus di satunya nggak bisa dengar ternyata satunya. Sebenarnya saya headset ini
Satu untuk UM, satunya lagi saya lagi mimpin rapat pegawai gitu. Baik. Jadi keduanya harus jalan. Nah, kalau pas jadi presenter nggak bisa, tapi pas mendengar ternyata ada pertanyaan, ngapunten. Saya tinggal kita. Baik, terima kasih Pak Aska. Nanti di sesi terakhir saja ya Pak Aska, Siap. Ya baik, iya. Mbak Nur, ini nampaknya nanti untuk mengenai pemerintah daerah kita juga bisa tanyakan kepada Bapak Setiaji apabila Bapak Setiaji sudah bergabung. Selanjutnya ini Pak Imam ada pertanyaan lagi dari Mbak Nora Ria. Di sini selamat pagi, perkenalkan saya Nora. Saya ingin bertanya kepada Pak Imam. Selama pandemi, ada kecenderungan penurunan daya beli masyarakat pada komoditas sekunder. Umumnya, konsumsi dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini tentunya dapat memicu fenomena panic buying di tengah masyarakat. Bagaimana sebaiknya kebijakan yang tepat untuk menghindari fenomena tersebut yang dapat memicu inflasi atau kenaikan harga khususnya pada komoditas pangan? Bagaimana Pak Imam ini? Baik, terima kasih. Ibu Nora ini alumni kita ini dia. Ibu Nora Ria Ratnasih itu alumni kita di S1 dan S2 Ilmu Ekonomi dan sekarang beliau menjadi dosen di IAIN Tulungagung ya. Selamat Bu Nora ya. Sukses ya. Nah, ini terkait dengan penerapan Bu Nora ini memang kita melihat adanya pergeseran, bukan pergeseran ya, mungkin pengelolaan keuangan masyarakat secara lebih hati-hati, sehingga ada untuk realokasi atau refocusing anggaran lah, bahasa makronya seperti itu. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan sekunder itu yang tadinya sudah harus dilakukan sekarang ditahan dulu, di hold dulu, untuk kemudian masyarakat itu beralih untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya tadi itu. Ya, kebutuhan pokok ini kan bisa dalam konteks sembako ataupun ada tadi 27 item komoditi pangan itu. Nah, memang kalau kita bicara inflasi, kita bicara kenaikan harga, dan itu kan bisa terjadi karena adanya over demand begitu. Nah, yang tadi disampaikan Bu Nora itu kan kekhawatiran kalau terjadi over demand sehingga bisa menyebabkan inflasi yang disebabkan kenaikan harga pangan itu. Nah, upaya apa yang harus dilakukan? Memang di sini ini kan persoalan yang sifatnya pribadi masing-masing konsumen. Jadi bagaimana kita bisa menjaga ekspektasi masyarakat supaya tidak takut akan tidak adanya bahan pokok itu. Nah, untuk menjaga ekspektasi tidak takut akan bla 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 itu penting. Jadi menurut saya ini kan kembali kepada diri kita masing-masing ya untuk bisa lebih positif di dalam melihat situasi itu. Nah, tentunya dengan kebijakan pemerintah yang dipercaya masyarakat. Jadi ini kan kita bicara trust juga dari kebijakan. Selama masyarakat itu trust terhadap apa yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, maka itu bisa mengurangi tekanan psikologi masyarakat sehingga itu bisa membangun sebuah ekspektasi positif. Di dalam teori ekonomi juga dikenal adanya rational expectation ya, atau disingkat dengan RE, rational expectation. Artinya kalau masyarakat kita itu rasional, maka itu bisa menjadi sebuah endomen yang positif di dalam membangun sebuah ekonomi yang berkelanjutan. Jadi menurut saya penting bagi konsumen untuk menjaga ekspektasi ya terhadap kebutuhan konsumsinya. Kemudian dari sisi kebijakan itu diharapkan kebijakan yang ada itu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap will daripada pemerintah itu sehingga itu juga bisa membangun ekspektasi yang positif. Nah, itu saya pikir hal yang perlu kita bisa lakukan supaya tidak terjadi over demand dan panic buying tadi itu. Oke, silakan Bu Yusi. Baik, terima kasih Pak Imam. Nampaknya sudah jelas ya Bu Nora mengapa bagaimana kita itu harus benar-benar memiliki mindset yang positif agar tidak terjadi panic buying di dalam pasar ataupun di dalam kota masing-masing. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Barangkali Bu Intan Maulidiani, silahkan mau ingin bertanya langsung. Monggo Bu Intan. Makasih Bu Yusi. Baik, Bu Intan ini dari mana ya sebelumnya asalnya? Aduh, saya kebetulan dari Malang, Pak. Nggak cuman kemarin saya dapat webinar ini juga, dan saya tertarik sebenarnya. Kebetulan materi dari Pak Imam ini kan bagus.
mohon izin Pak Imam, saya mau bertanya Pak. Mungkin terdengar suara saya Mbak? Terdengar ya? Iya. Dengar, dengar. Dengar, Jadi dengar. ini Iya. Pak, terkait dengan sekarang ini kan persiapannya normal di seluruh lini ya Pak ya. Nah ini jelas di situ akan ada pergeseran perilaku masyarakat di situ yang semula mungkin mereka tidak suka atau mungkin kurang aware terhadap higienitas, mereka jadi lebih suka atau aware terhadap higienitas, termasuk dari sisi pemilihan produk pangan di situ. Nah ini pertanyaan saya, sebenarnya dengan pergeseran perilaku masyarakat ini yang jadi lebih concern terhadap produk-produk yang tingkat higienitasnya tinggi, otomatis kan demand terhadap produk higienitas tinggi itu kan juga ikut meningkat. Nah itu apakah sebenarnya kita tuh sudah siap untuk memenuhi sisi demand itu, dan kemudian apa juga dampaknya secara nasional terhadap ketahanan pangan kita, karena yang seperti kita tahu kalau dulu misalnya orang memilih untuk mencari hal-hal atau produk pangan yang berbau organik itu kan seolah-olah sepertinya apa sih kayak gitu, tapi kan sekarang akhirnya orang itu melek dengan adanya pandemi ini. Mungkin itu saja Pak Imam, terima kasih sebelumnya. Bu Yusi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali pertanyaannya. Monggo Pak Imam silahkan untuk ditanggapi mengenai higienitas dari barang-barang organik nanti seperti apa ya, ini isu yang kalau dulu kan masyarakat umum itu melihat barang organik itu anggapnya sudah mahal, sudahlah beli yang murah saja, seperti itu juga. Namun ketika ada pandemi COVID, orang lebih melihat lagi apakah mungkin lebih baik membeli produk-produk yang organik, seperti itu. Bagaimana Pak Imam? Ya, terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya tadi itu. Memang dalam era ekonomi baru atau yang kita sebut dengan new normal itu kan kita menghadapi sebuah situasi baru. Situasi baru itu berkenaan dengan perubahan mindset kita di dalam berpikir dan juga di dalam kegiatan ekonomi yang akan kita lakukan begitu. Nah, terkait dengan permintaan untuk pangan ini memang COVID-19 telah menyadarkan kita bahwa kebersihan, kemudian keselamatan itu menjadi prioritas di dalam apapun yang kita lakukan. Mulai dari penyediaan hand sanitizer, pemakaian masker, pengecekan suhu tubuh, itu kan mencerminkan bahwa kesehatan dan keamanan itu menjadi prioritas. Nah, begitulah dengan pangan. Nah, kalau kita bicara higienitas pangan memang membutuhkan banyak persyaratan dan kondisi. Nah, salah satu yang mudah kita lihat dalam kehidupan kita itu adalah terkait dengan makanan organik. Yang notabene kita yakini itu makanan yang menyehatkan karena meminimalkan penggunaan unsur-unsur kimia di dalam proses produksi itu. Contoh misalkan ada beras organik yang memang harganya jauh berbeda dibandingkan dengan beras biasa begitu. Nah, tentunya dengan adanya fenomena ini kan juga akan menggeser perilaku konsumsi kita. Mohon maaf Pak Imam. Ya. Sebentar, barangkali ini Bapak Wali Kota kita akan masuk ke... Oke. Ya. Boleh. Silakan Bu Linda. Sudah masuk Bu Linda? Sudah masuk Bu Yusi. Oke, selamat datang di webinar jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Andes Haji Setiaji sebagai Wali Kota Kota Malang. Terima kasih atas kehadirannya. Ini melanjutkan dahulu Bapak sebelum melanjut ke materi. Bapak Setiaji, mohon diselesaikan dahulu ya Pak Imam. Selamat datang. Oke, monggo Pak Imam. Ya. Mohon izin Pak Wali Kota meneruskan pertanyaan dari mahasiswa ini. Monggo. Iya, jadi terima kasih. Jadi dari Intan tadi ya, Mbak Intan ya. Jadi ada pergeseran konsumsi itu. Selamat bergabung Pak Wali. Terima kasih. Ya, terhadap produk-produk pangan tadi itu ya. Nah, memang ini istilahnya itu kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan itu kan tadi ada empat unsur ya. Ada affordability, ada availability, ada quality, safety, dan juga ada natural resources dan resilient. Nah, ini kesadaran ini saya pikir memang harus direspon dengan positif oleh produsen di sektor pangan sehingga
bisa memproduksi barang-barang pangan yang genetis itu. Tapi juga perlu perhatian, jangan sampai nanti justru dengan adanya pangan yang higienis juga justru menyebabkan inflasi karena kenaikan harga yang disebabkan karena dari unsur supply-nya ya, karena biaya produksinya naik. Ini juga harus kita perhatikan. Tetapi saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Intan tadi itu, sekarang memang ada pergeseran aksi kegiatan masyarakat yang banyak membutuhkan pangan-pangan yang bersifat higienis dan memang itu belum banyak tersedia di pasar karena memang harganya mahal. Ini menyangkut masalah akses dan ketersediaan. Sehingga harapannya memang itu menjadi concern di dalam pemangku kepentingan supaya lebih bisa dicapai oleh masyarakat kita. Mungkin itu ya Bu Yusi, respon saya. Baik, Ya. baik. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih sekali Pak Imam atas jawaban dan juga tanggapan dari pertanyaan-pertanyaannya. Sangat jelas sekali. Kemudian sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Setiaji. Selamat datang di webinar Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Dan juga terima kasih masih stay di sini Bapak Dekan kita, Bapak Cipto Wardoyo, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Agus Hermawan, dan juga Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Puji, dan juga Ketua Jurusan kami, Bapak Imam Muklis. Terima kasih masih stay di sini untuk tentunya ini untuk menunggu Bapak Sutiaji yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi pagi, Bapak. Oke, dan juga adik-adik mahasiswa tentunya. Terima kasih Bapak Sutiaji. Pasti semua teman-teman di sini sudah tahu Bapak Sutiaji, profilnya juga sudah tahu, tapi ini formalitas saja Bapak. Ini saya bacakan ya Bapak ya. Karena kalau orang Malang tidak tahu Bapak Sutiaji, wah perlu dijawab itu ya Pak ya. Oke. Ya, sebagai formalitas saja saya baca biodata ringkas. Nama beliau Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, tempat tanggal lahirnya di Lamongan 13 Mei tahun 1964, alamat kantor tentu teman-teman juga sudah tahu, Jalan Tugu nomor 1 Malang, dan jabatan terakhir yaitu Wali Kota Malang periode tahun 2018 hingga 2023, seperti itu. Monggo Bapak Sutiaji dipersilahkan karena sudah dari tadi pagi ini teman-teman semua di webinar menunggu Pak Sutiaji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah muba'ad. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, dan Ibu Wakil Dekan, dan seluruh sivitas akademika, dan seluruh peserta webinar yang saat ini bergabung. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dan setengah siang ini Allah menakdirkan kita masih bertemu, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada apa yang saat ini kita lakukan. Salat salam dan tetap limpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Pertama tentu kami ucapkan terima kasih karena kami diundang untuk bergabung pada kegiatan ini, dan mohon maaf karena mulai awal kami tidak ikut nimbrung. Pak Cip, mohon maaf Pak Cip, saya baru bergabung karena tadi baru selesai rapat koordinasi berkaitan dengan bagaimana asumsi pendapatan Kota Malang, bagaimana kita menyongsong ke new normal, dan bagaimana kinerja Kota Malang yang ketika dalam situasi COVID. Kami akan cerita ya berkaitan dengan masalah yang diberikan pada kami saat ini, bagaimana untuk ketahanan pangan di Kota Malang di situasi COVID ini. Sebelumnya kami akan supaya pikiran kita supaya komprehensif dan cara pandang kita bisa makro, maka saya insya Allah konsisten mulai awal bahwa untuk memutus mata rantai COVID ini harusnya adalah lebih awal. Tidak menunggu kredit. Jadi saya semalam juga saya dialog jadi narasumber di Kompas TV. Saya masih mengupas berkaitan dengan ketidaksepahaman saya dengan konsep PSBB, ya, konsep PSBB yang dilakukan ketika ini sudah kredit. Jadi ini kenapa ini saya sampaikan, karena ini
supaya para peserta semua bisa memahami bahwa karakter dan pola pikir yang harus saya kembangkan adalah itu. Jadi ketika PSBB dilakukan sudah dalam waktu kredit, maka nanti akan malah menumpuk masalah. Karena ibarat luka gitu, COVID ini ibarat luka, itu luka kita sudah membusuk, maka kita harus mestinya kalau luka itu jangan sampai membusuk dulu. Sebelum membusuk, ya tentu kita harus ada tindakan-tindakan preventif sebelum ini luka ini menjadi parah. Kalau udah parah, pasti ada komplikasi. Nah, kalau ada komplikasi, tidak bisa nanti step by step. Kita harus bersama-sama bagaimana supaya penyakit semuanya itu bisa terselesaikan. Tentu porsinya yang harus kita tata. Slide-nya. Bahwa kami saat ini di Kota Malang ini kalau berbicara masalah ketahanan pangan, sesungguhnya di kami ini kan alhamdulillah ya cukup terpantau kalau bicara masalah ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Inflasi kita sampai saat ini juga tadi mungkin Pak Aska sudah memberikan gambaran dan memberikan data ya bahwa sebetulnya kemarin terpantau dengan bagus, akan tetapi bukan berarti daya beli masyarakat rendah. Tapi daya beli masyarakat inflasi kemarin terpantau dengan baik itu, ini sebelum COVID itu karena memang manajemen masyarakat kita, manajemen perbelanjaan masyarakat kita sudah bagus. Nah, lain lagi kalau saat ini dengan masalah COVID, ya, tentu daya beli masyarakat kita ini adalah agak menurun. Dan itu saya kira sudah mulai kewajaran dan bahkan asumsi dari para ekonom, kalau COVID ini berjalan sampai berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan ada kebangkrutan negara kita, tidak bisa bayar ASN dan TNI Polri, dan kalau itu yang terjadi maka akan ada chaos jelas. Nah, dampak ekonomi di Kota Malang ya ini signifikan sekali berkaitan dengan COVID. Asumsi kemarin penurunan pendapatan itu sempat kita prediksi 31% penurunan pendapatan. Tapi real time kemarin ya baru kami dapatkan bahwa sampai kemarin pertumbuhan ekonomi penurunan pendapatan kita masuk pada angka 20,78. Nah, ini jumlah nilai transaksi perdagangan turun signifikan sejak awal Februari sampai saat ini ya, cuma kita sudah mengalami kenaikan lumayan lah. Jadi yang turun drastis itu Februari sampai Maret. Tapi April mulai ada kenaikan dan ada stabil, ada kestabilan. Nah, belum kami PSBB kemarin, kami lakukan ya bagaimana sih sebetulnya ketersediaan bahan pangan yang ada di Kota Malang. Maka kami harus memaparkan itu semua dan alhamdulillah kemarin distribusi harga dan bahan pangan pokok masih cukup stabil dan inilah yang membuat kenapa kami kemarin lakukan yang namanya PSBB. Tantangan penanganan COVID. Dari tantangan penanganan COVID ini saya kira ada 3. Pertama adalah mindset masyarakat dengan model dan jenis persepsi yang beragam. Ada kelompok panik, ya, ada kelompok yang aman, ada kelompok yang tidak terjangkau. Ya, karena ini terjangkau bukan karena terjangkau teritorialnya, tapi terjangkau karena literasi yang di keterbatasan memahami literasi, dan ada kelompok yang menganggap acuh tak acuh, menganggap enteng sebuah persoalan COVID ini. Yang kedua adalah literasi masyarakat atas pemberitaan media dan paradoks informasi. Kita tahu bersama bahwa saat ini masuk pada industri informasi ya, jadi 4.0 semuanya ya ini cepat terakses, baik itu yang hoax sifatnya maupun ini memang yang sesungguhnya, sehingga masyarakat masih memfilter
berita-berita tentang oh ini benar atau tidak ini gak susah. Yang ini akan mengacaukan struktur ya, organisasi dan perilaku masyarakat di tingkat bawah. Tantangan yang ketiga adalah kapasitas birokrasi dalam menghadapi kondisi darurat yang tidak menentu ini. Tentu tadi saya sampaikan, saya baru evaluasi ya, kinerjanya di COVID ini hanya sampai 30% lah. Ya, karena apa? Birokrasi yang normal ini jelas mendasarkan diri pada legal standing. Kalau birokrasi darurat mendasarkan diri pada kecepatan diskresi. Jadi hal-hal ini kadang-kadang juga tidak banyak difahami oleh ASN kami. Jadi mental ASN yang formalis, ya, kita disuruh ASN kita yang dinamis hanya menentukan hanya bekerja di rumah dan memang dia bekerja benar, harus ada progres pada atasannya. Selanjutnya, kebijakan strategis yang sudah dilakukan oleh Kota Malang. Nah, kami sampaikan di awal ya, pemerintahan Kota Malang berkomitmen telah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan senantiasa mengikuti pedoman secara nasional dan perkembangan COVID-19. Kami kemarin memang agak berseberangan dengan pemerintah. Di saat Maret itu, saya sudah meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan penyekatan pergerakan orang. Sehingga dulu terkenal kita dengan bahasa lockdown itu. Saya minta ke pusat untuk kebijakan kalau lockdown ya alasan saya mengawali dan mengakhirinya jelas. Setelah itu karena kami jadi gini, sebelum tanggal 17 ini kami masih membebaskan Car Free Day walaupun di lain-lain tempat sudah menutup, tapi saya punya keyakinan tracking dan tracing yang dilakukan oleh pusat ini benar-benar akurat. Tapi begitu ada terpaparnya pejabat, maka saya runtuh keyakinan saya bahwa tracking dan tracing yang dilakukan pemerintah ini jebol dan OTG sudah berkeliaran di mana-mana, tidak menutup kemungkinan itu nanti akan menjadi bola liar dan apa yang saya sanksikan memang benar-benar terjadi. Sehingga waktu itu kami minta kepada pusat untuk penetapan dan penyekatan pergerakan orang dengan bahasanya bahasa yang mungkin bahasa lockdown atau isolasi wilayah, karantina wilayah. Maka pada tanggal 16 ya, penetapan status masa darurat ini, tanggal 17 ini kami sudah ada penetapan kedaruratan Kota Malang, terus ada perpanjangan darurat lagi tanggal 15 Mei sampai tanggal 31 Juli 2020, itu pun kemarin ya sudah ada perpres. Jadi yang menentukan nanti adalah bukan dari Satgas COVID-19 nasional. Baru kita ikuti PSBB, sekarang kita masuk pada transisi dan ke depan kita new normal. Selanjutnya ya, Kota Malang punya kekuatan yang luar biasa dengan pentahelix. Kekuatan terbesar dan kunci sukses Kota Malang adalah bagaimana membangun ABCGM. Akademisi, B-nya bisnis, G-nya adalah government, G-nya adalah AB, A-nya akademisi, B bisnis, C-nya adalah community, masyarakat, dan G-nya adalah government, dan M-nya adalah media. Ini kita alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan terus-menerus sesuai dengan basicnya saintifik, ya. Dan insya Allah ini yang membuat Kota Malang cepat ya, beradaptasi dan bisa mengambil apa yang menjadi keputusan-keputusan pusat, bisa kami inovasikan. Dengan banyak ya inovasi, ada Malang Corona Detector, ada Sibansos, ada dashboard monitoring dan seterusnya. Ini karena apa? Ini karena kerja bareng pentahelix kita kuatkan, yang termasuk di dalamnya hari ini kita bisa berdiskusi bersama-sama. Kebijakan yang terintegrasi pasca PSBB. Maka saat ini kemarin kita menyiapkan yang namanya menyiapkan the new normal, ada pedoman dan SOP standaris sekarang sudah terbit verbal. Kita tetapkan bahwa rumah sakit daerah menjadi rumah sakit rujukan
rumah sakit darurat COVID-19, ada pemantauan penyakit kronis, karena orang yang mudah terpapar itu adalah orang-orang yang punya komorbid. Kami sudah punya data 19.000 orang yang punya sakit bawaan, yang level 4 ada 7.000, yang ini nanti kami akan pantau benar. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah paket kebijakan. Ini untuk mengangkat perekonomian kita semua, menjaga serangkaian kebijakan untuk stimulasi pemulihan ekonomi mikro dan ekonomi kecil. Lah, dalam rangka itu maka ada 5 strategi percepatan yang kami harapkan ini benar-benar termasuk teman-teman mahasiswa harus membumikan ini. Ada Malber, malam berbagi, kita punya kampung tangguh ya, yang diinisiasi oleh salah satu perguruan tinggi dan direplika oleh banyak perguruan tinggi, dan nanti akan menjadi ini role model bagi tangguhnya sebuah bangsa melalui sektor yang paling kecil dari RT, dari RW. Ada Maldis, karena kita sudah masuk Malang 4.0, maka di sini adalah mendorong percepatan perbaikan pelayanan, semua adalah serba online. Terus Malher, ini adalah Malang Herbal. Saya sampaikan para Pak Dekan bahwa kemarin ada peneliti yang datang ke kami dengan membuat sebuah produk, dan alhamdulillah kami cobakan. Kami uji cobakan nih Pak Cem. Jadi kami uji cobakan, ada orang yang di rapid reaktif. Setelah itu sebelum di swab, saya kasih ramuan itu. Terus sebelum di swab, dikasih ramuan itu, saya suruh nge-rapid lagi aja, enggak, kalau swab lama. Ternyata sudah dalam jangka 2 hari ya. Jadi hari katakan tanggal 5 itu reaktif ya, tanggal 6 dikasih minuman itu, tanggal 7 di rapid lagi sudah non reaktif. Termasuk ini ada orang yang sudah pakai ventilator. Ini perkembangan tadi saya tanya kepada anaknya cukup bagus, bisa nyalip teman yang sampingnya yang kemarin lebih parah ibunya itu. Jadi Malang Herbal. Terus Malpro, harapan kami kalau di Kulon Progo ini ada bela beli, malah di Malang ini adalah Malang beli produk lokal. Karena ini kenapa? Karena nanti akan meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan di kita akan kuat. Karena mobilitas dan sirkulasi keuangan terjaga di tingkatan ekonomi mikro. Maka saya sudah membuat yang namanya e-katalog lokal. Kami punya kebijakan yang Mamin. Jadi Mamin itu ada kurang lebih 30 miliar Mamin yang ada di Kota Malang ini semuanya. Ini kami minta benar-benar dilakukan hari Senin, kelurahan mana, kecamatan mana kita bagi habis menjadi 5. Sehingga harapannya ini berputar di tingkat bawah. Yang terakhir adalah ini Malang Bahagia. Mudah-mudahan ini ujungnya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Dan mudah-mudahan itu ada yang ada pada di kita semua. Masuk kepada ini new normal. Yang walaupun kami sebetulnya semalam juga saya ketika dialog saya sampaikan saya kurang sependapat mestinya dengan bahasa new normal, karena itu bahasanya WHO. Diksi yang kami pakai adalah adaptif, ya, adaptif. Jadi kunci keberhasilan menjaga ini. Jadi bahasa di perwal kami ini adalah berperilaku yang produktif. Kunci keberhasilan adalah menjaga produktivitas dan aman, ya, terletak pada kesadaran dan disiplin seluruh elemen masyarakat. Karena harapan kami dengan new normal itu kan dalam kondisi kenormalan yang baru. Di situasi COVID tapi masyarakat tetap produktif. Kenapa saya pakai adaptif? Ya, walau saya tidak ngutip teori Darwin, tapi teori Darwin kan orang yang kuat itu adalah orang yang bertahan hidup, orang yang mampu beradaptasi. Lah, saya pakai istilah jadilah kamu seperti paku. Paku itu di mana-mana dia tetap paku. Tapi ketika yang dipaku objeknya ini adalah besar, maka dia pakai paku besar. Kalau objek yang dipaku itu kecil, maka dia pakai paku kecil. Tapi dia di mana-mana tetap paku. Nah, selanjutnya
setelah kami siapkan tadi, maka turun yang namanya Peraturan Wali Kota Nomor 19 tahun 2020 yang di dalamnya itu ada 14 ya, kegiatan yang sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota. Nah, ada perilaku adaptif itu apa? Lanjut, pedoman aktivitas lanjut. Sekarang beralih selanjutnya berkaitan dengan pencegahan dan penanganan. Kita lakukan deteksi dini, deteksi pasif dan deteksi aktif. Ada isolasi tingkat kota dan isolasi tingkat mandiri di masing-masing sektor. Saya minta memang di mall juga ada ruang isolasi, di RW juga ada rumah isolasi, dan sampai pada tingkat kota. Nah, deteksi pasif itu adalah pengumpulan data yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kita hanya ngupdate saja. Tapi ada yang namanya deteksi aktif, adalah pemeriksaan akses keluar masuk. Yang kemarin dalam PSBB itu ada checkpoint dan semuanya kita geser, bahwa yang memfilter itu adalah masyarakat kita semua. Peran serta masyarakat nanti akan kita kuatkan dengan kampung tangguh ya. Ada ketahanan pangan, ada ketangguhan pangan, ketangguhan kesehatan, ketangguhan ketertiban dan keamanan, ada ketangguhan informasi, psikis, dan ketangguhan budaya. Nah, inilah yang menjadi komitmen kami terus-menerus. Apa yang saat ini kita lakukan bersama-sama. Nah, saya sempat diwawancari oleh media bahwa awal-awal COVID ini kami pernah menggerakkan bekerjasama dengan BI bagaimana urban farming itu kuat. Yang awalnya memang kami beri stimulasi kerjasama dengan BI, tapi setelah itu ada tanaman-tanaman penyerta yang lainnya yang kemarin dapat bantuan dari Sido Muncul. Jadi ada jahe merah. Nah, ternyata awalnya kan jahe merah dengan jahe merah itu katanya ini juga termasuk rempah-rempah yang bisa mencegah penularan COVID. Jadi lahan pertanian sawah kita sudah sebagaimana yang ada pada slide ini ya. Budidaya karambah juga ada, budidaya kolam juga ada, UMKM olahan juga ada. Ini hampir lengkap lah apa yang ada dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sini sebarannya cukup lumayan. Ini adalah karena kreasi dari masyarakat kita semua. Jadi manfaat apa sih sebenarnya urban farming? Kemanfaatnya gimana? Kita tahu bahwa di Kota Malang ini yang namanya lahan pertanian memang terbatas. Maka kita manfaatkan. Jadi ruang-ruang yang ada di sekitaran kita ini akan kita manfaatkan. Jadi yang pertama karena membantu upaya pengendalian inflasi, nanam cabai, nanam brambang, nanam kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan ini. Yang kedua adalah penanaman kebutuhan pangan rumah tangga. Tercukupinya kebutuhan pangan bisa menghemat pengeluaran rumah tangga untuk pos tersebut. Nah ini setiap RW ini sudah punya urban farming. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga bagaimana lingkungan bersih dan hijau ini tetap terjaga dengan baik. Lokasi urban farming ada 57 lokasi ya. Totalitas di Klojen 11, Blimbing sebagaimana di Blimbing 11, Waru 12, Sukun 11, Gedung Kandang 12 akumulasinya ini. Dan ini sudah dipanen ini. Artinya bahwa masyarakat merasa dengan urban farming ini benar-benar menjadi kesibukannya dan membantu. Bukan hanya dikonsumsi saja, tapi ini dibuat semacam nanti dibeli, terus nanti hasilnya diputar terus. Jadi ada penghasilan. Dan bahkan belinya kadang-kadang dia juga beli dengan sampah. Artinya ini proses ekonomi di tingkat bawah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ya, ketahanan pangan ini juga akan kita topang dengan
inovasi dengan kampung tangguh. Kampung tangguh ini sesuai dengan kekhasan masing-masing, tidak bisa disamakan. Hanya manualnya memang kita kasih koridor 1 sampai ada 7 koridor, tapi mereka mengimprovisasi. Dengan kampung tangguh ini ada kampung tangguh COVID yang nanti ke depan akan kita gunakan bukan hanya COVID saja, tapi kampung tangguh ini benar-benar bisa menjaga bagaimana mobilitas orang, bagaimana bisa menjaga kesehatan, bagaimana bisa menahan ketangguhan pangan yang ada di masing-masing kampung itu. Dengan keterlibatan masyarakat dan kami minta memang kepada perguruan tinggi, ini nanti akan menjadi dampingan dari masing-masing perguruan tinggi. Akan kami bagi habis dengan perguruan tinggi. Katakan UM nanti mendampingi beberapa kelurahan, kampung tangguhnya berapa, sehingga nanti akan berfastabiqul khairat bersaing dengan perguruan tinggi lain yang membidangi kelurahan-kelurahan mana. Ini harapan kami menjadi komitmen kami. Nah, saya kira kampung tangguh ini sudah menjadi role model di Jawa Timur dan bahkan nasional. Kami gerakkan terus-menerus ya. Walaupun dulu memang sudah ada, tapi ini lebih concern berkaitan dengan situasi COVID ini. Akan mampu melihat bagaimana ketahanan masyarakat, ketahanan pangan masyarakat, serta bagaimana kesehatan masyarakat kita semua. Nah, mau tidak mau harus kita jawab ya. Di situasi COVID ini untuk menjaga daya beli masyarakat, perekonomian kita bisa bertumbuh dengan baik, maka mau tidak mau 4.0 ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya, dengan digitalisasi layanan pasar rakyat. Ada beberapa pasar yang sudah pakai newcomer-nya sudah jalan dengan baik ya. Jadi ada pasar Rodowo, ada di pasar Joyo Agung. Kalau Joyo Agung itu semuanya sudah pakai online ya. Ada pasar Sawu Jajar, seperti tampilan ini, Mergan, Gadang Lama. Ini kami akan lakukan replika yang sudah ada di Joyo Agung, Rodowo dan Klojen akan kami teruskan pada pasar-pasar rakyat yang lainnya. Yang terakhir ya, ini yang perlu kami sampaikan, pada masa penyebaran COVID-19 kita bisa abai dan tidak peduli, tapi kita juga pasti bisa, tapi juga kita panik dan membuat panik. Kita juga bisa menjadi egois dan saling menyalahkan. Tapi ya, kesemuanya ini mesti harus bisa kita ambil hikmahnya. Jadi kita juga bisa memilih dan mengambil hikmah dari semuanya, bahwa sesungguhnya manusia tidak punya kekuatan apa-apa, hanya Tuhanlah yang sesungguhnya, akan tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang sesungguhnya yang bisa menjawab semuanya. Akan tetapi manusia bisa berusaha dan mencegah, dan kita harus bisa bertahan dengan COVID ini ya, karena Allah tidak pernah akan merubah nasib seseorang kecuali masyarakat dan orang itu yang akan berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Saya kira demikian, terima kasih dan mohon nanti kalau masih ada yang perlu disampaikan masih bisa kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Setiaji. Dengan pemaparan ini tentunya kita lebih adem ya, bagaimana kita bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan yang saat ini terjadi, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini. Monggo dipersilakan Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa untuk jika ingin bertanya bisa langsung agar webinar kita juga lebih hidup ya. Jadi kalau misalkan tidak perlu chat dan juga bisa langsung menyampaikan secara langsung. Silahkan. Dan kembali saya sapa lagi. Saat ini sudah lengkap 3 pemateri kita dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Aska Suban, dan juga kemudian Ketua Jurusan Bapak Imam Mukhlis dan Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang. Nah, dari Bapak Ibu semuanya dan juga peserta seminar, silahkan bisa bertanya langsung kepada beliau bertiga ataupun satu persatu. Silahkan, monggo. Saya bisa.
Izin Baik. menyapa Pak Wali Kota dulu. Assalamualaikum Pak Wali. Saya Lama gabungnya nggak terakhir ketemu ya. Pak Wali. Siap Pak Wali. Monggo Mbak Yusi, Oke. maaf. Oke. Pak Aska ini ternyata Pak Wali tadi sempat sampai multitasking hanya untuk menunggu Pak Setiaji loh ini tadi Pak Aska ya. Benar ya Pak Aska ya? Kangen saya. Ya, maaf. Ya, Monggo Bapak Dekan, Bapak monggo. silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Cip. Oke. Terima kasih. Saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang yang sekarang ketua jurusannya juga sebagai salah satu pemateri yaitu Pak Imam Mukhlis. Pak Wali, ada pertanyaan dari saya Pak. Ini Kota Malang ini kan kota pendidikan. Kalau saya baca di beberapa sumber, setiap tahun itu kedatangan sekitar 100.000 mahasiswa baru, Pak. Jadi luar biasa Kota Malang ini. Nah, terkait dengan COVID ini, apa saja yang sudah dipersiapkan wali kota sampai dengan ke tingkat RT RW? Karena sekitar bulan Juli Agustus itu mahasiswa baru akan datang Pak Wali. Nah, beberapa sudah menyampaikan WA ke beberapa teman, apakah saya boleh datang ke Malang ya? Jangan-jangan ibu kos saya tidak memperbolehkan saya datang. Nah, pertanyaan ini tentu akan berkembang luar biasa dengan jumlah mahasiswa yang ribuan begitu. Nah, saya minta Pak Wali bisa memberikan pencerahan di webinar ini yang nanti dari pencerahan itu tentu saja peserta akan bisa menyebarkan berita itu sehingga mahasiswa dari luar kota yang datang ke Malang itu menjadi jelas kepastiannya. Itu saya kira Pak Wali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip. Barangkali bisa ditanggapi langsung oleh Bapak Wali Kota. Oke, makasih Pak Cip. Itulah yang sesungguhnya Pak menjadi Wali. PR besar kami bahwa kemarin pesantren juga kami kumpulkan berkaitan dengan bagaimana SOP dengan kedatangan santri. Saya sudah sampaikan yang lebih berbahaya bukan santri ya, tapi yang berbahaya adalah mahasiswa. Kalau santri ada pengasuhnya ya, protokolnya nanti jelas, harus ABC-nya jelas, dan kategori santri itu pesantren kan ada 3. Ada pesantren yang memang di dalam saja, tidak ada orang yang masuk. Ada pesantren yang memang di dalam itu dan pendidikannya di luar. Jadi itu yang kedua. Ada yang ketiga ini pesantrennya ini juga ada orang luar yang masuk ke sekolahan situ. Nah, kalau yang pertama gampang, yang kedua mudah dibatasi juga. Tapi yang ketiga ini agak susah. Sama dengan mahasiswa. Mahasiswa tadi yang datang 100.000 itu kalau yang pertama bukan 100.000 ini Pak Dekan. Karena dia mesti mengajak orang tua, ya. Mengajak orang tuanya ngantarkan ini. Nah, saya masih membuat SOP ini minta kepada para rektor. Mohon maaf kemarin Profesor Rofiq juga, Mas kapan ini kita ketemu gitu dengan para rektor untuk membuat manual bagaimana sesungguhnya nanti penerimaan mahasiswa baru. Kalau pendaftarannya pakai online, tapi persoalannya kemarin yang dimasalahkan oleh ahli epidemiologi bahwa tidak ada model nanti tes ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru itu kalau bisa ya jangan datang di Kota Malang dulu lah, bahasanya gitu. Karena sampai saat ini belum terkendali, ya penyebaran COVID-19 kan belum terkendali. Kalau bisa ya sama-sama dengan mahasiswa masuk di Desember katanya demikian. Nah ini kalau kebijakan dari atas. Kalau kebijakan kami di bawah Pak Dekan
di Perwal sana sudah kami sampaikan bahwa tidak ada checkpoint di tingkat keluar masuknya perbatasan kota. Tapi di kami kita manfaatkan dan kita fungsikan lurah menjadi gugus tugas di tingkat kelurahan. Ini memfungsikan kerja-kerja RT RW. Ya, bahwa nanti mobilitas orang ini harus bisa terjaga di sana. Kalau orang dari luar itu gimana? Nanti RT RW sekarang harus selalu koordinasi dan harus dilakukan protokol kesehatan. Karena kalau ini sudah pakai global mungkin sekota Malang susah. Tapi kalau kita filter RT RW nanti yang mempunyai tugas dan diberikan amanah untuk memantau orang, ini skupnya akan lebih kecil. Sehingga sudah ada di Perwal itu, ya, buku manualnya sudah ada. Insya Allah kami akan lakukan sosialisasi Perwal 19 2020 ini secara masif dan kami telah membuat edaran nih Pak Dekan, Pak Aska ya, bahwa setiap ASN wajib hukumnya mensosialisasikan Perwal ini kepada masyarakat 10 KK. Jadi satu ASN punya tanggung jawab 10 KK yang sudah tersosialisasikan oleh Perwal 19 2020. Harapannya kalau 100 ada 10.000 sampai 12.000. 12.000 ASN bukan ASN saja, ASN plus TPOK, maka tinggal ngalikan 10, berarti ada 120.000 KK yang sudah tersosialisasi dengan Perwal 19 yang di dalamnya mengatur bagaimana transmisi lokal, transmisi personal, ya, dan transmisi kelompok. Ya. Ini sudah diatur nanti, Pak. Insya Allah masyarakat kita mungkin pelan tapi pasti juga memahami. Sekarang karena ibu kos ini juga sudah mengharapkan anak kosnya ya. Karena kemarin begitu ada pendaftaran yang terdampak COVID, itu orang yang punya kos kamar 7 itu dia merasa saya juga terdampak Pak oleh COVID loh. Nah, jenengan kan punya 2 mobil ya. Kamarnya kos-kosan banyak. Lah ya maka itu Pak, saya terdampak, kos-kosan saya sekarang tidak ada yang kos gitu, karena kena COVID ini. Jadi sebetulnya masyarakat sendiri juga merasa yang punya kos-kosan juga terdampak sehingga berharap anak kos segera bisa balik lagi. Tentu nanti di tingkat asrama-asrama itu tanggung jawabnya adalah kepada pemilik asrama dan pemilik kos. Makasih nih Pak Dekan. Oke, terima kasih Pak Wali. Baik, sama-sama Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Wali. Jawabannya sungguh sangat detail sekali ya, sehingga ada yang namanya protokoler ya atau manual-manual prosedur yang dijalankan langsung lewat RT, jadi lewat lembaga terkecil. Kemudian tadi juga menanggapi bahwa beberapa kos itu terdampak, ternyata juga ada juga Pak Wali, sebenarnya ibu-ibu kos itu yang tetap memberikan beban bayar kepada mahasiswa. Jadi meskipun mahasiswanya pulang tapi tetap bayar, hanya dikurangi biayanya Pak. Gitu. Tapi kemarin bansos itu dia minta itu. Nah, makanya itu ini adik-adik mahasiswa ini yang mengikuti seminar, silahkan ini speak up gitu ya, mumpung ada Pak Wali di sini. Ya, okay. Terus kemudian dapat diskon, Mbak. Nah, selamat bergabung juga untuk Bu Sri Untari selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial. Selamat bergabung di webinar kita. Monggo Bapak Ibu yang lain ataupun adik-adik mahasiswa, nggih. Adik-adik mahasiswa ini untuk kesempatannya bisa langsung bertanya kepada Bapak Wali ini. Jarang sekali kesempatan seperti ini. Mohon izin Mbak Armita. Nggih, monggo Ibu. Bisa bertanya Mbak Armita? Monggo silahkan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah saya tertarik tidak hanya karena materinya, karena narasumbernya N1 ini yang menjadi daya tarik tersendiri Pak dalam webinar ini. Nah, yang sangat menarik Pak, yang saya cermati dari paparan Pak Wali tadi, itu terkait dengan pentahelik Pak. Jadi bagaimana mengatasi COVID-19 dengan
pentahelik itu memunculkan beberapa pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sebetulnya strategi ini Bapak pilih, karena memang saat ini kalau mau pemerintah saja yang melaksanakan semua urusan itu tidak mungkin, tapi selama ini saya hanya melihat triple helix, quadruple helix, yang ini Kota Malang sudah melaksanakan dengan pentahelik. Nah, dalam mengatasi COVID-19 ini, Pak, bagaimana 5 mitra ini berkolaborasi atau melaksanakan tugas fungsinya masing-masing, Pak? Apakah ini kemudian basisnya tertulis, jadi Bapak melaksanakan pentahelik itu dengan cara tertulis, Pak, ada nota kesepahaman antar lima aktor tadi, atau ini kesepakatan atau secara konvensional ya, karena kita sudah berdasarkan Pancasila, ya, sila keempat musyawarah mufakat, hasil musyawarah itu sudah dipegang kuat oleh para aktor ini untuk melaksanakan tugas fungsi mereka masing-masing dalam menghadapi COVID-19 ini. Berdasarkan pengalaman Pak Wali Kota dalam implementasinya, kira-kira aktor mana, Pak, yang sangat dominan? Karena saya ingin termasuk juga melaksanakan penelitian-penelitian terkait dengan kemitraan, Pak. Itu rata-rata dalam hasil penelitian saya itu yang mendominasi masih tetap government, Pak. Jadi pemerintah ini nampaknya masih tetap mendominasi, mulai membuka diri dengan perguruan tinggi yang tadi disampaikan akademisi, ini sudah mulai mesra lah, Pak, itu. Tapi bagaimana menggerakkan swasta, ya, swasta yang tanda petik tidak menghasilkan keuntungan, ini nampaknya dalam penelitian-penelitian saya itu belum optimal, Pak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Pak, sehingga ini nanti kalau ini menjadi satu model penyelesaian permasalahan, ini akan menjadi sangat menarik jika ini nanti tidak dilaksanakan di penyelesaian menghadapi COVID, Pak, tetapi juga bagaimana membangun Indonesia dari desa-desa, dari kelurahan-kelurahan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab ini, Mbak. Halo, langsung saya jawab ya. Nggih, Pak, monggo. Monggo, Bapak. Oh, ya, terima kasih. Ya gini, saya sering bicara gini, bahwa angka 1 itu tidak bisa ada kalau tidak ada angka 2. Jadi angka 2 juga tidak dinamakan 2 kalau tidak ada angka 3 dan 1. Itu sesungguhnya kita hidup berdampingan. Bagi kita tidak ada yang hebat, karena kehebatan itu ada karena ada yang tidak hebat. Ini yang saya bangun. Jadi saya kemarin pernah dinobatkan menjadi wali kota inovatif gara-gara pentahelik, Ibu. Jadi saya kuatkan pentahelik, kenapa? Saya sampaikan, coba saya bahasanya BCGM ya, hanya akademisi. Karena yang namanya kebijakan basicnya adalah harus basic scientific. Ya, karena ulama menurut saya, akademisi adalah kumpulan dari para ulama. Ulama ini orang yang alim di bidangnya. Kalau kita akan membuat regulasi dengan perekonomian, maka alimnya, kiainya ya Pak Aska, teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Gitu. Kalau kita berbicara masalah penyakit, ya ulamanya ya para dokter, ya, kiainya juga para dokter. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, ya demi juga teman-teman ahli pendidikan atau orang-orang di Fakultas Pendidikan. Ini yang kita pahami, Bu. Jadi basic kami adalah basicnya akademisi menjadi pintu masuk, karena insya Allah kalau akademisi ini adalah tidak punya kepentingan apa-apa, hanya kepentingan idealisme. Maka kata kuncinya akademis. Jadi ini A-nya akademisi, B-nya adalah pembisnis. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kelompok-kelompok
tadi pembisnis. Dan C-nya adalah community. Nanti akan kami contohkan. Community dan G-nya government. Yang namanya tadi disampaikan dominasinya masih pemerintah, ya memang. Tapi bagaimana membangun itu menjadi sebuah cara bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh government itu juga bisa dilakukan oleh swasta. Karena swasta ini juga ketika akan melakukan kegiatan, contoh aja, ada orang yang ingin membangun sebuah kawasan, maka di sana mesti kita memerlukan yang namanya akademisi, bagaimana amdalnya. Yang saya kira tidak bisa lepas semuanya dengan para akademisi. Dia harus berbicara dengan komunitas masyarakat yang lain. Maka kalau pemerintah dalam hal membuat regulasi, maka sering saya sampaikan yang namanya masyarakat dan seluruh komponen bangsa ini menjadi subjek ketika kita mau membuat regulasi. Tapi ketika sudah jadi regulasi maka menjadi objek. Nah, dalam tatanan inilah yang saya kira ini potret pentahelik ini harus kita kuatkan. Malang benar bisa jawab enggak? Jangan-jangan itu hanya slogan saja. Hanya di atas kertas membuat MOU saja. Kampung Tangguh ini juga bagian dari hasil dari pentahelik. Karena ada akademisnya datang ke sana. Kenapa? Akademisnya dia membuat manual. Oh, caranya berkaitan dengan menjaga kesehatan tentu ada teman yang ahli, para nakes yang datang. Oh, bagaimana menjaga ketahanan makan, ketahanan pangan, maka ada teman-teman yang ahli bidang manajemen pentasarufan dan pembelanjaan harus datang di sana. Ya, terus bagaimana apa yang ada, inovasi dan improvasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan di masyarakat, ini bisa terpublish, maka ada yang namanya media. Tentu medianya macam-macam. Nah, inilah yang saya kira menjadi kolaborasi. Kitab dulu, mohon maaf Ibu, jadi yang namanya 3G ya, itu bukan program pemerintah asalnya. Jadi Go Green ya. Jadi Gelintung Go Green itu murni adalah inisiasi dari perguruan tinggi, kolaborasi dengan RW, disambut dengan pemerintah. Akhirnya apa? Salah satu perwakilan dari Asia yang masuk pada event dunia adalah Go Green. Dan ini bentuk pentahelik. Ya. Ada yang namanya kampung warna-warni. Itu adalah juga bentuk pentahelik kita. Nah, inilah yang harus kita kuatkan. Di COVID ini sesungguhnya ya, kami akan bangun bersama-sama, bukan hanya COVID. Ya. Tapi yang lebih sekarang momen yang bagus ini adalah COVID. Ya. COVID ini nanti akan menjadi starting point kita untuk membangun sebuah kebersamaan kita. Satgas-satgas kemarin yang ada di perguruan tinggi kan bau-membau semua. Dari UM datang, Pak Rektornya sendiri ya. Dari UB datang ya. Dari semua perguruan tinggi datang untuk memberikan support kepada pemerintah untuk mengatasi bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Dan di luaran sana memang belum banyak pentahelik dikuatkan. Tapi alhamdulillah kemarin juga sempat kok bisa Malang Raya ini bisa jadi satu. Ya. Rata-rata memang ego sektoral. Kamu diberangkat dengan partai apa, seakan-akan kalau tidak satu partai maka dia tidak mau bertemu dan kumpul. Dan prosesnya panjang. Karena ini yang namanya mengumpulkan dan merajut, ini adalah sesuatu yang tadi saya filosofinya adalah kita harus seperti paku. Kita harus satu menggabungkan beberapa kepentingan. Ya, nanti coba yang ahli sejarah kita baca sejarahnya Gombal Mukio yang menjadi awal dari udah pernah Bu Untari nih ya baca sejarahnya Gombal Mukio, itu baru dengar sekarang. Gombal Mukio itu kan dari sejarahnya kan bajunya dari para pejuang-pejuang yang rame mau bertengkar sama gurunya, dah kamu putusi aja kamu, ya sobek baju kamu. Akhirnya disobek semua. Ya, ketika disobek apa artinya ini? Tidak ada artinya apa-apa. Ya, ketika jadi sobek tidak ada artinya apa-apa. Baju ini sudah sobek tidak ada artinya apa-apa.
Tapi setelah itu tiba-tiba beliau ngambil jarum dan menjahit itu sehingga menjadi utuh lagi. Jadi yang namanya menyatukan itu tidak harus menyamakan pendapat, tapi bagaimana kita bisa bergabung antara pendapat satu dengan yang lainnya. Ya, ini menjadi sebuah kekuatan bangsa kita. Jadi kita harus siap berbeda untuk membangun sebuah bangsa yang kuat dan yang tangguh. Saya kira demikian, Bu Baik. Untari, ya. Ya, Saya kira terima Bu Untari tadi DPR RI, Sri Untari, DPR Provinsi. Ini kan namanya namanya Untari. sama Pak, isi dompetnya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Setiaji atas tanggapan dan juga jawabannya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bapak dari Pak Obed. Pak Obed Saputra, silahkan untuk disampaikan langsung atau dicukupkan chatnya. Bapak Obed masih ada? Oke, baik. Ya, Mbak, mungkin dibacakan aja Mbak Ermita. Oke, baik. Terima kasih Pak Obed. Ada 2 pertanyaan dari Pak Obed ini, Bapak Wali Kota. Ya. Yang pertama, bagaimana ukuran keberhasilan masyarakat atau kampung adaptif yang menjadi kebijakan Bapak Wali Kota? Jadi ukurannya sebagai kampung adaptif itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perspektif meningkatkan ketangguhan ekonomi UMKM di Kota Malang, apakah ada sektor ekonomi real unggulan program Bapak Wali Kota di era new normal dan yang bankable atau yang didukung perbankan yang dapat digeluti oleh masyarakat Kota Malang? Mungkin dengan beberapa digital ataupun konvensional. Seperti itu, Bapak. Ya. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana ukuran ya keberhasilan dari kampung adaptif tadi. Saya gini, tadi yang saya sampaikan di slide tadi bahwa berhasil tidaknya itu adalah satu, bisa menjaga kelangsungan ya dan produktivitas orang di tengah COVID. Kalau kita bisa menjaga itu berarti berhasil. Caranya gimana ya? Caranya protokol kesehatan kita lakukan yang sehingga tidak akan mengganggu terhadap sirkulasi barang, mobilitas orang, ya, dan nanti pada gilirannya pertumbuhan ekonomi akan tetap jalan. Kenapa? Karena orang ngerti fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi kalau itu tidak bisa dilakukan, maka jelas, ya, nanti akan ada beberapa yang menghadapi masalah. Contoh. Ketika orang tidak tertib pada protokol COVID, maka nanti mungkin akan terserang atau terpapar COVID-19. Maka mau nggak mau nanti pertumbuhan ekonomi atau pergerakan ekonomi jelas akan berkurang karena akan ada penutupan tempat-tempat usaha, mobilitas orang akan dibatasi. Tapi di saat mereka mampu, ya, protokol kesehatan dilakukan dengan baik, terus dia mampu berusaha dengan mengadaptasikan perbuatan dan perilakunya, baik perilaku ekonomi, perilaku kesehatan, perilaku ibadah, perilaku yang lain dalam kondisi COVID ini, ya, maka insya Allah kelangsungan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Dan itu buktinya bahwa kampung itu berhasil, ya, karena apa? Tadi pertumbuhan ekonomi terjalan, ya, sementara di tengah COVID ini tidak banyak mengganggu, yang walaupun masih terganggu, tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap hajat hidup masyarakat. Hajat hidup itu bukan ditafsiri hajat hidup sifatnya adalah yang fisik saja, tapi orang beribadah juga hajat hidup, ya. Kita pakai bersosial itu juga hajat hidup dan seterusnya. Dalam perspektif saat ini, ya, usaha apa yang sekiranya menjadi komitmen kami, ya, saya kira yang kami dorong adalah ekonomi kreatif, ya. Yang ekonomi kreatif UMKM juga UMKM yang dengan ekonomi kreatif tadi menambah nilai, ya. Jadi ketika ada kreativitas anak ini akan menambah nilai. Nah, tentu, ya, di paparan kami tadi ada bahwa sekarang menurut data yang di kami
bahwa sektor makanan dan pangan dan makanan serta apa ini ada kenaikan 123%. Jadi data di kami bahwa penurunan pendapatan di Kota Malang yang kita asumsikan 31 kemarin ya. Ini alhamdulillah update kemarin penurunan pendapatan kita 20,78. Tapi sektor yang sangat kuat ya, naik dari 123 itu adalah pada sektor Jadi yang naik 123 itu adalah sektornya adalah e-commerce dan makanan segar. Dan itu bisa dijalankan oleh semua masyarakat kita dari level yang paling bawah sampai kepada level yang paling atas. Itulah yang nanti akan mengimbangi dengan gerakan perekonomian kita. Kemarin asumsi pendapatan kami asumsikan 31% penurunannya. Tapi updating kemarin dengan sistem dengan asumsi kita sudah prediksikan ya, dengan data di lapangan existingnya bagaimana, penurunan di kami 20,78. Artinya kita masih optimis di dalam COVID ini nanti pertumbuhan kita tidak turun menjadi 2. Ini Pak Aska kemarin kan kita sudah masuk pada turun kedua ya, 2% dari 5,7. Mudah-mudahan ini dengan new normal nanti akan bisa merangkak dan kalau mudah-mudahan sampai 5 lah mudah-mudadan. Ya, kita ngangkat tuh aduh susahnya ya. Ini begitu kena COVID langsung turun bebas. Ya, kita ngangkat tuh digitnya 0,0. Ini begitu kita kena COVID turunnya dari 5,5 langsung turun menjadi 2. Ini kan menyakitkan semua. Dan mudah-mudahan melalui media ini dengan Fakultas Ekonomi saya mohon masukan-masukan ya, apa treatment yang harus kami lakukan selaku kepala daerah, yang harapannya di sini juga ada Pak Aska ya. Insya Allah Pak Aska saya dalam waktu dekat akan kita kumpul berkaitan dengan masalah mengangkat UMKM, akan ada kegiatan yang agak masif ya, supaya budaya-budaya di masyarakat yang panik ya, buying tadi tidak terjadi, sehingga pergerakan ekonomi tetap bisa jalan, namun ya kita mampu mencegah penularan COVID-19. Demikian Mbak, makasih. Baik, terima kasih Bapak Setiaji. Nah, ini nampaknya ada keterkaitan ya dengan Pak Aska barangkali. Apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Wali dengan mendukung adanya ekonomi kreatif untuk UMKM, nah apakah ini bankable Bapak? Apakah ekonomi kreatif itu juga bisa didanai oleh perbankan? Karena kan sejauh ini kebanyakan apalagi yang program KUR seperti itu hanya melihat usaha yang ada, yang nyata. Padahal kalau kita bicara ekonomi kreatif itu bisa saja di rumahnya nggak ada apa-apa gitu, cuma bisa main di laptop seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak pendapatnya? Iya betul, itu pertanyaan yang sering saya terima terkait dengan bankability dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini kan bisa dikerjakan di rumah. Di satu sisi sebenarnya filosofi perbankan itu di dalam undang-undangnya, undang-undang perbankan itu jaminan atau agunan itu didasari oleh keyakinan sebenarnya. Nah, keyakinan ini diterjemahkan menjadi satu sisi agunan maupun di satu sisi ada kepercayaan terhadap prospek suatu usaha gitu. Nah, jujur perbankan dalam prakteknya ada yang tetap meminta istilahnya itu jaminan tambahan kadang-kadang atau bahkan dinamakan jaminan utama atau agunan. Kemudian di satu sisi yang lain, terutama sekali di perbankan syariah, itu ada yang tanpa agunan untuk jumlah-jumlah tertentu. Makanya istilahnya dalam praktek, kalau jumlah kecil mungkin masih bisa tanpa agunan gitu. Tapi ketika jumlahnya cukup besar, itu perbankan
mau megangin kurang lebih seperti itu. Harusnya secara teorinya tidak begitu, tapi praktek masih berjalan dan itu kita akui. Di bawah Pak Wali Kota, Pak Haji Sutiaji, ekonomi kreatif berjalan dengan bagus. Saya kemarin juga ada Pak Gubernur Bank Indonesia cerita mengenai kreativitas. Pak Wali juga saya sudah kemarin ngobrol sama Mas Vicky, mau dukung festival Boys-nya, ya, di festival Boys tapi virtual. Nah, ini yang salah satu bagaimana kita tetap survive di tengah kondisi pandemi. Jadi tidak seperti tahun lalu di kayu tangan, tapi kita nanti akan coba Festival Boys karya kreatif anak-anak muda Malang ini, tapi dalam bentuk virtual. Kami siap support. Seperti itu kondisinya Mbak Yusi, teorinya atau landasan hukumnya, landasan filosofinya sebenarnya keyakinan yang menjadi dasar. Nah, keyakinan itu diterjemahkan dengan agunan maupun tanpa agunan. Baik, terima kasih Pak Aska, terima kasih Pak Wali atas kehadirannya dalam seminar webinar di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan summary dari materi yang disampaikan oleh Bapak Imam Muklis dan juga Bapak Sutiaji selaku Wali Kota Malang. Yang pertama dari Bapak Imam Muklis, tadi kita sampaikan bagaimana sebenarnya dampak COVID-19 ini terhadap ketahanan pangan dan juga dampaknya terhadap kemiskinan. Kita tahu bahwa meskipun ini adalah isu yang terjadi di era pandemi COVID-19, tapi nampaknya dilihat dari inflasi, ketahanan pangan di Malang masih relatif cukup aman. Namun bukan berarti kita lengah atas itu, karena kalau kita lihat dari Global Food Security Index-nya, di Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga kita, seperti Malaysia dan juga seperti Thailand. Nah, untuk itu maka perlu dijaga output sektor pertanian dan juga dengan menerapkan beberapa strategi yang tadi disampaikan oleh Pak Imam Muklis berupa adanya lumbung pangan, kearifan lokal, gotong royong, kekeluargaan dan juga persaudaraan. Nah, nampaknya strategi ini juga sesuai dan match dengan program-program yang sudah dilakukan oleh Kota Malang. Tadi juga disampaikan bahwa tadi Bapak Sutiaji menyampaikan terdapat penurunan pendapatan sebesar 31%, maka kita perlu melakukan program-program dan juga mengefektivitaskan program-program. Ada beberapa penguatan ekonomi melalui Pentahelix, kemudian ada juga program Malber, Malang Berbagi, kemudian Maldis, Malang Digital Services, Malpro, Malang Beli Produk Lokal, dan Malba, Malang Bahagia, serta Malheb, Malang Herbal. Nah, barangkali Pak nanti Malang Herbalnya juga bisa dipromosikan kepada masyarakat untuk support imun ya Pak ya, seperti itu. Begitu. Nah, selain itu juga ada beberapa program seperti urban farming dan juga kampung tangguh tadi. Nah, untuk itu semua dalam menghadapi pandemi COVID, terakhir saya punya moto yaitu bersama kita bisa. Bersama untuk peduli dengan tetangga, bersama untuk saling menjaga. Kita bisa lepas dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.